Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenilina Anggreni. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis kurikulum. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah upaya kegiatan edukatif yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi siswa dengan merencanakan, melaksanakan, dan menilai apa yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jenis-jenis kurikulum itu ada 3, yaitu kurikulum mata pelajaran terpisah. Berarti kurikulumnya dalam bentuk pelajaran yang terpisah-pisah, yang kurang mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran lainnya, dan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum. Bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Organisasi kurikulum bentuk ini sangat sederhana, mudah direncanakan dan mudah dilaksanakan, dan mudahnya juga diadakan perubahan jika diperlukan. Kurikulum ini memudah untuk dinilai untuk melakukan data-data yang diperlukan untuk dilakukan perubahan seperlunya. Sedangkan kelemahan kurikulum mata pelajaran terpisah yaitu perkembangannya dan pertumbuhan anak tidak harmonis, kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi anak secara faktual dalam kehidupan mereka sehari-hari, cenderung statis dan ketinggalan zaman. Kurikulum bentuk ini sangat terbatas karena hanya menekankan pada perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan faktor-faktor lain. Yang kedua, kurikulum korelatif atau pelajaran saling berhubungan. Mata pelajaran di dalam ini, kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat yang lain, yang satu melengkapi yang lain. Untuk memadukan antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya ditempuh dengan cara korelasi, yaitu korelasi oksesional atau insidental. Kedua, korelasi etis, korelasi sistematis, korelasi informal, korelasi formal, dan korelasi meluas. Dalam pengorganisasian, kurikulum dirasa banyak kelemahannya. Maka dicari pengorganisasian dengan cara lain, yaitu dengan cara digabungkan atau dikorelasikan 2 atau lebih mata pelajaran yang pokok bahasanya atau subpokok bahasanya mempunyai tujuan pembahasan yang sama atau permasalahan yang sama. Korelasi antar pokok bahasan dalam bidang studi yang sejenis. Korelasi antar pokok bahasan di luar bidang studi yang tidak sejenis. Keunggulan dan kelemahan korelatif kurikulum. Keunggulan dari korelatif kurikulum itu adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran yang dapat menopang kebulatan pengalaman dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman secara fungsional. Bahan pelajaran yang disajikan akan lebih dipahami. Pemahaman murid tentang bahan yang diajarkan akan lebih luas. Minat murid untuk mempelajari bahan pelajaran bertambah. Bahan yang disajikan lebih jelas dan lebih bermanfaat dalam kehidupannya. Kelemahan dari korelatif kurikulum yaitu kurikulum bentuk ini pada hakikatnya masih bersifat subjek oriented dan belum memilih bahan yang langsung dengan minat dan kebutuhan peserta didik serta masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Penggabungan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dengan lingkup yang lebih luas tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam. 3. Integrate kurikulum. Kurikulum integrasi merupakan jenis organisasi kurikulum yang dipadukan, yakni beberapa mata pelajaran disatukan atau dipadukan dalam arti menghapuskan segala pemisahan dari bermacam-macam mata pelajaran yang lepas-lepas. Pengorganisasian bahan pada jenis kurikulum ini didasarkan atas 3 unsur atau segi, yaitu unsur aktivitas anak atau unsur sosial dan unsur minat dan kebutuhan anak.
Keunggulan dan kelemahan integrate kurikulum. Keunggulan dari kurikulum ini yaitu segala hal yang dipelajari dalam kurikulum unit ini bertahan dengan yang lain. Kurikulum ini sesuai dengan teori belajar yang mendasarkan berbagai kegiatan pada pengalaman, kesanggupan, kematangan, dan minat peserta didik. Adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Sedangkan kelemahan dari kurikulum ini yaitu kurikulum ini tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis. Pelaksanaan kurikulum ini, bentuk ini amat repot. Dengan kurikulum bentuk ini tidak dapat dimungkinkan adanya ujian umum. Jenis-jenis kurikulum ini dapat dilihat dari sudut guru sebagai pengembang kurikulum adalah sebagai berikut, yaitu open curriculum, closed curriculum, dan kurikulum terbimbing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.